Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan lihat untuk indeks IHSG ya. Hari ini tadi turun lumayan dalam untuk IHSG di awal market itu open di harga berapa? Opennya tadi kalau nggak salah di harga 8.160-an ya. Cuman ini kok candlenya merah dan penutupan IHSG hari ini close di 8227. Jadi open gap bawah tadi pagi emang open gap bawah dan cukup dalam. Opennya di 8.167. Kemudian naik-naik ada perlawanan sempat hijau 8280-an, sayangnya ditarik turun ya, ditutup merah. Pas di 8227 jadi ditutup minus 0,37%. Ya berarti trennya masih, walaupun hari ini minus, secara perlawanan ini masih cukup bagus untuk indeks IHSG. Dan ya kalau kita lihat di sini kok candlenya merah ya. Harusnya hijau sih kalau opennya di 8160-an dan close di 8227, itu harusnya candlenya hijau sih kalau kalau yang udah ya harusnya candlenya hijau. Ini nggak tahu kenapa kok IHSG di Stockbit candlenya merah. Apa karena ditutup minus, cuman kalau open gap bawah kan ya harusnya walaupun minus kalau naik hijau. Ya tutupnya di 8227, jadi secara teknikal trend bullish-nya belum patah, semoga aja masih seperti itu. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 13 September. Ini kita Oktober ya, sorry udah Oktober hari ini 13 Oktober. Ini kita lihat secara keseluruhannya. Net sell untuk asnya hari ini keluar dan cukup banyak ternyata ya, dan yang paling banyak didistribusi oleh asing. Bank BRI net sell 265M, kemudian CDIA hari ini asingnya keluar 253M, WIFI juga keluar 232M, Bank BCA BRPT ini saham-saham yang hari ini paling banyak didistribusi oleh asing. Bank BRI ya masihan ya. Bank BCA, Bank Mandiri juga net sell ya, perbankan-perbankan BUMN didistribusi asing. Bank BCA juga ikut sih. Jadi bukan BUMN aja, swasta pun juga didistribusi asing. Ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing. Kemudian yang paling banyak dibeli ada BRMS ya, dan hari ini naik cukup tinggi BRMS. Emasnya pun hari ini komoditas emas kalau nggak salah naik ya, lumayan tinggi sampai video ini kita buat hampir jam 7 malam itu. Untuk harga emas kalau nggak salah tadi di level 4.100-an, nanti kita akan cek. Selain di BRMS, untuk asing masuk di NRG, AMRT, Antam, Arsi. Cuman ya kalau kita bandingkan yang masuk, yang keluar jauh lebih besar. Jadi hari ini IHSG di distribusi asing. Hati-hati kalau misal besok IHSG merah ya, jangan buru-buru buat average down, atau mungkin yang udah floating profit buat sebagian diamankan ya. Tapi untuk saham-saham yang emang masih di bottom ya, semoga aja kalau IHSG-nya merah nggak ikut-ikutan turun. Soalnya udah di bawah ya, nggak naik-naik ketika IHSG hijau. Itu untuk kondisi indeks IHSG. Coba kita cek ya, kalau di sini coba kita lihat untuk chart IHSG. Soalnya di Stockbit kok di Stockbit merah ya. Kalau kita cek di sini ya kan, kalau di trading view candlenya hijau, tadi pagi opennya di sini. Jadi karena open gap bawah dan close di atas harga penutupan, itu harusnya hijau ya, walaupun minus, cuman kalau harga pembukaannya itu lebih rendah dibandingkan harga penutupan ya, normalnya hijau. Atau itu untuk Stockbit ya, mungkin lagi ada sedikit perbedaan. Itu untuk IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi marketnya secara global. Kita lihat untuk Bitcoin dulu yang hari ini mulai
naik ya, sebenarnya bukan hari ini, kemarin ya, berarti untuk hari ini sih minus ini. Kemarin tadi pagi mungkin atau dini hari itu untuk Bitcoin mencoba rebound. Pas video ini kita buat ada di level 114-an, jadi setelah trennya ini sideways di harga atas untuk harga Bitcoin ya, hitungannya masih di level resistennya lah. Dan Bitcoin ini di harga sekarang itu haritan ya, jadi kalaupun koreksi itu ya kalau tujuannya untuk investasi ya bisa dipertimbangkan lagi sebenarnya ya, karena ya cryptocurrency gitu ya, jadi agak beda dengan saham, nggak ada dividen di sini. Dan kalaupun turun kita juga nggak tahu kira-kira eh apa ya, bukannya nggak tahu sih, cuman ya mungkin karena Pak ahli kripto bisa terus di kolom komentar ya potensi apa yang bikin Bitcoin itu pullback naik ya. Untuk lebih detailnya mungkin bisa ada yang lebih tahu, bisa tulis di kolom komentar. Cuman untuk saya pribadi sih agak beresiko ya untuk Bitcoin kalau untuk jangka panjang, walau karena di harga sekarang pun udah sangat tinggi sih secara trennya bullish, tapi gimana ya, kayak ada yang beda gitu ya. Kalau biasanya investasi saham terus ambil ambil atau coba-coba invest di kripto di harga sekarang 114.000 US dolaran itu agak 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 nggak mantap sih sebenarnya ya, kecuali apa harganya di bawah atau udah koreksi lumayan dalam, itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Cuman ini kan koreksinya baru nggak seberapa ya, turunnya ke 114 itu belum termasuk koreksi yang dalam untuk Bitcoin. Jadi ya hitungannya masih sideways di harga atas walaupun kemarin minggu lalu turun dalam. Oke, itu untuk Bitcoin. Kita lihat untuk harga emasnya naik cukup tinggi sampai hari ini aja ya, untuk hari Senin sudah naik 2%-an lebih ke level 4.000 US dolaran per troy ounce, 4.100 bahkan ya, tadi mendekati level itu. Berarti ya aduh ini bagus sekali ya untuk polanya, trennya strong bullish. Untuk dolar. Ini untuk harga emas mendekati area resist, jadi kalau mau entry amannya ya nunggu koreksi ya. Nunggu koreksi dan lihat apakah ada tanda-tanda pullback atau enggak. Kalau kita lihat resistennya masih di 4.100-an, kita lihat nanti malam apakah bisa close misal di atas 4.150 atau enggak. Kalau belum bisa break di atas 4150 ya untuk emas agak rawan koreksi, dan kalau mau entry ya mending nunggu koreksi aja ya. Nunggu koreksi. Apakah koreksinya dalam atau enggak ya itu tergantung situasi dan kondisi ya. Dan untuk minggu ini ada beberapa sentimen ekonomi yang kemungkinan bisa mempengaruhi pergerakan harga emas. Nah, kemungkinan besar sih, bukan hanya kemungkinan. Berpotensi bikin harga emas sangat volatile pas besok tanggal 14 jam. Kalau kita lihat di sini tanggal jam 23,20 ya, ini jam WIB atau gimana ini? Ya, lihat aja besok ya, besok malam untuk pidato dari apa ini, pimpinan The Fed ya. Kita lihat apakah hawkish atau dovish, dan kemudian purchasing price index, retail sales ini juga. Kalau kita lihat indikatornya sih sebenarnya bagus untuk US dollar, jadi ada potensi mungkin kalau indikator ekonominya Amerika bagus, ya ada potensi untuk harga emas koreksi, dan setelah koreksi dari momen yang bagus buat entry, kira-kira di level berapa ada tanda-tanda pullback, bisa pasang buy limit, mungkin seperti itu ya untuk harga emas. Tapi untuk sekarang sih mending wait and see aja dulu.
Kecuali kalau mau pasang short selling ya disclaimer ya, kalau mau pasang sell di harga sekarang ya berarti lawan arus karena trennya bullish. Jadi kalau teman-teman pasang short selling sih ya potensi profit ada kalau terjadi koreksi, tapi kalau secara tren ngelawan arus ya. Ya tergantung anu sih karakternya masing-masing gimana. Kalau karakternya scalper ya ya berani-berani aja ya, kalau ada potensi buat turun ambil sell dulu, nanti bisa taking profit di harga yang lebih rendah. Karena ya seperti itu ya, untuk trading di futures itu dua arah. Jadi bisa sell dulu walaupun kita nggak punya barang karena cuman kontrak yang diperjualbelikan ya. Itu salah satu apa ya, kelebihan dan juga sekaligus kekurangan ya. Kok kekurangan ya, karena itu yang bikin psikologi seorang trader jadi nggak karuan ya. Oke, mungkin seperti itu untuk harga emas ya. Pantau aja nanti malam mungkin di level 4100-an. Itu area resist untuk emas ya. Dan ini mendekati level itu sih ya. Dan oke, mungkin seperti itu untuk harga emas. Selanjutnya kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya masih aman ya. Menjauh dari 17.000 itu aman. Dan pas video ini kita buat ada di level 16.500-an. Ya semoga aja bisa terus menguat untuk harga nilai tukar rupiah. Kita lihat untuk harga crude oilnya naik ya, untuk WTI naik 1% lebih setelah kemarin koreksi cukup dalam ya di hari Jumat lalu. Kita cek kemarin itu koreksinya minus 4% lebih dan ya cukup relatif rendah ya. Jadi kalau mau entry potensi profitnya itu ada, potensi ruginya ada, cuman bisa apa ya, bisa diperkirakan lah kira-kira kalaupun turun mentok di berapa. Kalau kondisi global lah masih aman sih ya, kemungkinan ya mendekati biaya produksi rata-rata global ya. Itu untuk harga crude oil WTI Brent. Nilai tukar rupiah juga udah kita bahas ya. Dan kita coba cek untuk sentimen hari ini kira-kira ada apa untuk sentimen untuk IHSG. Inflasi India, Netanyahu segera cari. Yang Indonesia mana ini? Kok belum ada? Belum ada yang wah. Ya mungkin untuk Trump masih berencana bertemu Xi di Korea Selatan di tengah ketegangan. Wah, ini lagi. Ya mungkin ini juga yang bisa jadi apa ya, pusat perhatian investor, yaitu perang dagang lagi. Untuk Indonesia sendiri sih, OJK waspadai pegadaian jadi sarang pencucian uang. Apa ya untuk Indonesia di sini? Ya kayaknya belum ada sentimen yang arah banget untuk IHSG ya. Ya mungkin masih faktor eksternal yang mempengaruhi IHSG. Itu untuk indeks IHSG. Langsung aja kita ke saham yang pertama. Yang pertama perbankan dulu seperti biasa. Bank BCA hari ini turun lagi dan harga penutupannya di 7325. Ini area support. Mungkin kalau mau entry sebenarnya ini momentumnya dapat ya. Momentumnya dapat di area support, cuman strateginya bearish ya. Tinggal teman-teman tujuannya entry buat apa, apakah invest atau trading. Kalau invest ya berani sebenarnya buat entry. Ini di harga sekarang secara historinya itu udah di bawah. Dan ya harusnya kalau misal pendapatan Bank BCA naik di kuartal 3, dan kemungkinan itu hijau ya, maksudnya naik, sorry. Kemungkinan naik karena kalau kita lihat di sini apalagi semakin banyaknya uang yang beredar. Naik atau enggak ya Bank BCA? Ini ngilanginnya gimana ini? Look,
untuk kuartal 2-nya masih positif, kuartal 1-nya positif, dan diestimasikan untuk tahun ini juga masih positif ya, untuk pendapatannya masih naik. Jadi kalau misal harga sahamnya makin turun itu ya makin bagus untuk rasio dividennya ya, dan di harga sekarang itu yieldnya 4%-an untuk BPSA itu lumayan. Ya, apalagi pendapatannya naik dan harganya makin murah kan, otomatis dividennya makin besar. Ya, mungkin pertimbangannya seperti itu untuk yang nyangkut di saham tapi nggak mau cut ya, bisa dipertimbangkan seperti itu. Dan secara teknikal ya ini di area support sih sebenarnya momentumnya dapat kalau untuk swing, kalau bisa pullback naik atau mantul untuk besok. Tinggal pantau aja 7.300, semoga nggak jebol ya. Kalau bisa mantul naik, untuk swing target price-nya di 7.800. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang harga sahamnya juga turun lagi hari ini. 1,88% ke level 3660, dan kita lihat secara historinya sebenarnya harga-harga sekarang itu harga-harga apa ya, udah di bawah sih. Jadi kalau jebol 3.600 itu ya murah ya untuk Bank BRI, bisa dikatakan seperti itu. Dan ya kalau mau trading mungkin cari saham yang lebih ramai untuk sekarang. Bank perbankan lagi nggak bagus ya untuk trading, bukannya nggak bagus sih, kurang ada saham yang lebih volatile. Tapi kalau untuk investasi ya untuk saya sih ya mending di sini aja ya kalau untuk investasi, dan belinya pakai uang dingin, nggak susu banget ya, mending di saham-saham seperti ini. Tapi disclaimer loh, kalau nggak naik-naik ya resiko banyak retail yang masuk ya dan nggak mau keluar. Jadi ya siapa yang mau naikin, apalagi asing juga belum masuk kan di perbankan. Coba kita lihat untuk Bank BRI hari ini net sell 265 M. Oh ya, tadi BBCA belum kita cek, asingnya juga keluar di BBCA 159 M ya. Untuk Bank BCA sendiri masih di distribusi asing. Yang keluar ada ZP, BK, YO, AK, dan ya investor asing. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, sebagian besar retail masuk ya. Ya yang penting sabar aja sih, tahan-tahanan pegang saham ini. Kalau nggak naik-naik, kira-kira lihat saham yang lain naik, tahan atau enggak gitu. Kalau nggak tahan ya silahkan, kalau mau pindah. Kalau tetap mau hold juga ya semoga aja nggak lama-lama ya, ini untuk perbankan berada di bawah. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Bank BRI gimana hari ini, siapa yang distribusi? Masih asing, ACC, KZ, ZP, BK. Jadi kalau asingnya keluar, dan untuk saham-saham seperti ini asingnya distribusi, lokal yang masuk di dominasi retail itu agak berat buat naik. Karena kalau otomatis retailnya match masuk ya, harga sahamnya bukannya menaik malah cenderung turun ya. Jadi harap bersabar aja, paling enggak harga sekarang itu enggak terlalu mahal. Jadi kalau misal pun masih di bawah itu di hold aja, dapat dividen dan yieldnya lumayan ya. Untuk saham Bank BRI sendiri, untuk harga sekarang itu yieldnya udah 9%-an lebih loh, dividen yieldnya ya. Ya walaupun pendapatan di tahun 2025 ini berpotensi turun, ya paling enggak yieldnya di atas bunga deposito lah. Oke, kalau di harga sekarang ya, tapi kalau besok tiba-tiba naik ya yieldnya ya makin rendah karena harga sahamnya naik. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI. Secara teknikal support secara Fibonacci-nya di 3.600, semoga aja nggak sampai jebol di bawah ini. Dan resistnya di 3780. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini juga merah, cuman nggak dalam-dalam banget ya untungnya ya. Tapi nggak bagus juga karena ini apa ini, aduh. Hari ini gagal bertahan di atas 4250. Kita berdoa aja semoga minggu ini bisa break lagi di atas 4250 untuk Bank Mandiri. Karena kalau misal
nggak bisa break lagi di atas itu, malah turun buat lo baru di bawah harga terendah hari ini 4.200, ya ya ke harga berapa ya, ke 3.000-an. Waduh, kalau ke 3.000-an itu malah kesempatan itu buat yang mau nyerak ya. Dan Bank Mandiri pendapatannya sih turun ya di kuartal 2, tapi paling enggak masih profit lumayan banyak. Ya kita yang udah kadung entry dan floating loss jangan buru-buru buat average dan aja, mungkin tetap sempion cash. Nanti kalau misal Bank Mandiri itu lanjut bearish, bisa dapat harga di harga yang lebih rendah. Kalau untuk investasi ya nggak masalah sih, aman, malah bagus di harga sekarang. Dan coba kita lihat untuk transaksi hari ini Bank Mandiri itu nggak terlalu ramai ya, hitungannya cenderung sepi. Asingnya net sell 58M dan nilai transaksi Bank Mandiri cuma 300-an M, jadi turunnya ini mungkin karena sepi ya. Bank Mandiri ya mudah-mudahan kalau ramai bisa langsung ngegas gitu aja. Kalau kita lihat di sini tanggal 13 untuk Bank Mandiri di distribusi asing YURX versi asing keluar. Dan untuk lokalnya net buy masih cukup banyak retail yang masuk ya, XL, CC, YP, SQ, CP, NI, XI ya, itu net buy di Bank Mandiri. Untuk besok pantau aja 4240, semoga bisa break di atas itu lagi. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham koin. Koin hari ini juga turun beberapa kali kemarin dari tanggal berapa? 26 September ya, berarti dari 3 mingguan yang lalu itu untuk koin itu sebenarnya udah di atas dan sideways di level atas ya. Beberapa kali itu mencoba buat break di atas 3780, gagal terus. Dari tanggal 26 sampai hari ini ya, untuk koin itu masih belum bisa break. Tapi secara trennya sih ini masih cenderung bullish ya. Dan untuk tren jangka pendeknya sideways, jadi kalau mau entry sebenarnya nang resiko, kecuali bisa turun lagi lebih dalam dan ada tanda-tanda pullback ketika berada di area support. Untuk support sekarang itu untuk koin di 2870 ya. Jadi kalau misal besok merah ya, kalau mau entry buat trading atau scalping, tunggu aja di area supportnya ini 2860 ya, di area 2860. Untuk resistnya di 3780, itu area resistennya untuk saham koin ya, yang beberapa minggu terakhir ini mencoba buat break tapi gagal di 3770 3780. Coba kita lihat untuk transaksinya. Koin hari ini tanggal 13, kalau kita lihat di sini XL net B81M, ini XL siapa ini? Rata-rata belinya di 3488 dan harga penutupan hari ini 3430. Jadi floating loss ya untuk XL yang masuk. Ini nilainya besar, jadi saya nggak yakin kalau retail masuk dengan jumlah sebanyak ini di saham koin ya, 81M. Ya sebenarnya diakumulasi sini oleh XL, kemudian PD, XI, SQ juga net buy. Ya mungkin buat patokan ini aja ya, kalau belum bisa break, ya mending wait and see aja dulu. Tapi kalau bisa break, volumenya bagus, disclaimer ya, kalau mau trading follow trend. Tapi untuk trading aja, kalau untuk investasi ya terlalu mahal kalau secara valuasi ya. Nanti kalau terlalu mahal itu, kalaupun misal turun itu nggak ada alasan apa buat mempertahankan sahamnya. Tapi kalau saham murah dan masih turun ya kita punya alasan ya buat mempertahankan sahamnya. Yang pertama harganya murah, dan misal bagi dividen yieldnya makin besar itu kalau kita beli di saham yang murah. Tapi kalau kita beli di saham yang valuasinya mahal, nyangkut, kita nggak punya alasan apa buat mempertahankan sahamnya. Walaupun suatu saat masih bisa dikurangi naik, cuman kan ya itu hanya orang-orang yang tahu aja, orang-orang yang tahu siapa yang gerakin harga sahamnya. Kalau yang nggak tahu seperti kita ya
cari aman aja sih, tapi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA. CDIA hari ini sempat naik lumayan tinggi tadi di 2450 ya, cuman banyak asing yang taking profit jadi di loss merah. Ini turunnya juga lumayan dalam hitungannya dari harga tertinggi. Kira-kira siapa yang nampung? Coba kita cek. CDIA hari ini tanggal 13 yang nampung paling banyak XL 98M. Kemudian XC, SQ, PD, YB. Wah, ini broker-broker lokal ya. Dan yang distribusi AK 158M, AK-nya versi asing, CC, ZB. Jadi asing taking profit hari ini di CDIA. Dibeli oleh lokal dan ya mungkin nggak sedikit juga retail yang beli hari ini di CDIA dan nyangkut. Ya solusinya buat yang nyangkut untuk besok kalau merah, kalau nggak mukat ya jangan buru-buru buat average down ya. Karena supportnya lumayan dalam ada di 2110. Ini pantau aja 2100-an ini 2110. Kalau jebol ya nasib berarti ya ngejar 1930 lagi, cuman kalau pullback naik, nah itu disclaimer kalau mau entry di area support ini momentumnya bagus. Tapi kalau entry di 2390 ya nggak tahu itu pertimbangannya apa ya. Mungkin teman-teman yang hari ini masuk di CDA bisa ditulis di kolom komentar pertimbangannya apa. Kalau untuk trading ya harga sahamnya udah nggak saya prediksi, tapi tetap masih mau hold ya. Nggak masalah sih kalau ekuitasnya bagus dan yakin bahkan bakal dinaik lagi sih disclaimer. Kita lihat hari ini rata-rata belinya teman-teman kita ada di XL, XI, SQPD ada di 2350-an ya kurang lebih. 2350. Floating loss berarti. Karena penutupannya di sini rata-ratanya di 2350, rata-rata floating loss sebagian besar yang entry hari ini di saham CDIA. Jadi untuk besok kalau misal merah ya jangan buru-buru buat average down seperti tadi ya, tunggu di 2120-an, 2110-an. Itu area support. Itu untuk CDIA. Selanjutnya kita cek saham brand. Dan hari ini ditutup merah juga ya, minus 0,25%. Walaupun sempat hijau tadi ke 10.200-an, tapi turun. Candlenya mirip-mirip seperti CDIA. Coba kita cek untuk brand, siapa yang taking profit dan siapa yang nyangkut di atas. Dan hari ini yang keluar LG, NITB, dan sebenarnya sebagian retail keluar loh. Untuk asingnya masih net buy, ternyata di saham brand ya, BK net buy 50M-an. Untuk lokalnya net sell, ya mungkin brand ini turun kenapa ya, apa karena CDIA. Untuk brand, dan untuk besok kalau lihat teknikalnya ini mendekati support 9525 ya. Jadi misal besok merah ya pantau aja level ini, kalau lihat transaksinya sih kayaknya ada potensi pullback naik mudah-mudahan. Tapi kalau jebol ya kalau mau diantisipasi disclaimer, dan kalau mau entry lagi ya tunggu di 29250. Tapi untuk besok pantau ini aja dulu ya 9500, semoga nggak jebol. Kalau naik mantul ya resistennya di 9850. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita cek saham cuan. Cuan hari ini ngegas ya, naik 13,99% dan ya resistennya masih cukup tinggi di 3300 dan kayaknya ada potensi buat ke level ini ya. Untuk cuan ini kita coba cek untuk transaksinya. Untuk AK net B 9,5M dan yang keluar retailnya banyak yang keluar loh. Ini BK, CC, TP, YP, jadi agak rawan besok koreksi untuk cuan. Hati-hati hari ini ya banyak yang masuknya XL, MG, YP, XI lokal ya. Dan ya mungkin buat teman-teman yang hari ini udah taking profit, masih floating profit di cuan.
nggak ada salahnya buat pasang antisipasi mungkin trailing stop atau gimana gitu ya. Takutnya kalau tiba-tiba turun dan area support itu dalam loh, jadi sayang floating profitnya kalau nggak diamankan. Oke, itu untuk saham cuan ya. Posisi sekarang 2770 itu di tengah antara support sama resist. Jadi kalau baru mau entry itu agak beresiko, apalagi kita lihat hari ini banyak asing yang keluar dan tampak prayoga yang lain juga nggak sedikit yang turun ya. EDIA brand hari ini merah, cuan yang hijau. Oke, itu untuk saham cuan, resistnya masih di 3.300 sih sebenarnya. Ngapa nggak tahu apakah besok akan naik dulu atau malah turun, cuman lihat transaksinya cenderung ke koreksi dulu kayaknya ya. Oke, itu untuk cuan. Selanjutnya kita cek Ratu. Ratu kemarin naik cukup tinggi, hari ini masih naik ya, berhasil mempertahankan posisinya di atas 9750. Walaupun tadi sempat naik lumayan tinggi ke 11.000, mendekati level itu ya, bukan 11.000. Tapi perlawanannya lumayan juga sih, close di 10.350 untuk Ratu. Kita coba cek untuk Ratu. Hari ini tanggal 13 Ratu. Yang nampung paling banyak YU 40M, XL, EP, YP. Wah, malah didominasi lokal ini yang masuk. Untuk aslinya sendiri net sell ya hari ini di saham Ratu. Kita lihat dari kemarin. Coba kita cek dari 1 minggu terakhir yang XL scalpingan ya. Ya cocoknya buat scalpingan sih. Ya mungkin kalau buat scalpingan ini untuk saham Ratu. Kalau mau entry momentum bagusnya di sini ya. Siapa tahu besok merah dan di area support 9750 ada tanda-tanda pullback naik ya. Disclaimer kalau mau entry. Oke, itu mungkin untuk saham Ratu ya. Besok lihat aja volumenya gimana. Agak nanggung sebenarnya kalau mau entry. Oke, itu untuk saham Ratu. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Bumi hari ini naik ya. Hari ini naik 2,90% walaupun tadi pagi open gap bawah. Jadi open gap bawah, opennya di 135 naik dan berhasil break di atas 138 plus di 142. Jadi buat swing low baru kita update untuk area support resistnya pakai ini ya. Nah, ini close di 142. Kalau besok naik target price tertekannya di 147. Mungkin kalau mau scalpingan itu bisa dipertimbangkan ya. Karena untuk Bumi ini volatilitasnya tinggi. Jadi sekali naik ya nggak menutup kemungkinan bahkan bisa ke 150-an lagi. Kita lihat coba untuk transaksi hari ini apakah disertai akumulasi untuk Bumi atau enggak. Untuk Bumi hari ini tanggal 13 hitungannya enggak disertai akumulasi, malah distribusi ini oleh PD. Net sell 24M, market maker utamanya hari ini YU. YU-nya net sell 5,9 jadi scalping, XL juga scalping. Ya buat scalping aja, kalau besok hijau naik ya disclaimer buat entry nanti bisa TP di 147. Cuman kalau merah ya supportnya balik lagi di 134 ya. Untuk Bumi coba kita lihat untuk valuasinya gimana di harga sekarang. Pendapatannya turun ya di kuartal 2 turun dan valuasinya sebenarnya nggak murah, cuman agak mendingan dibandingkan yang dulu ya. PBV 2 kali, hutangnya juga udah teratasi nih, cuman 0,2%-an aja. 26% ya untuk rasio hutang terhadap ekuitas. Jadi secara neraca keuangan aman sebenarnya. Cuman apa ya? Ya ini pendapatannya lagi kurang bagus sih. Mungkin lihat aja di awal market ya, karena ini close-nya pas di resist 142.
Kalau naik TP-nya target price terdekatnya 147, turun supportnya di 134. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. Ini yang hari ini ngegas cukup tinggi. Setelah kemarin tanggal berapa itu koreksi tanggal 8 ya, 8 Oktober koreksi, mantul naik, hari ini ngegas close di 1075. Dan target price-nya di sini untuk besok 1120, mungkin buat teman-teman yang floating profit dan masih hold di saham BRMS ya bisa pasang sell limit di area sini kalau mau ya, kalau enggak ya disclaimer. Takutnya gagal breakout kan sayang floating profitnya, atau selain pasang sell limit ya bisa pasang juga trailing stop. Misal harga sahamnya tiba-tiba turun. Kita lihat BRMS hari ini. Lihat transaksinya diakumulasi masihan oleh asing yaitu AK sebesar 240M, kemudian CC versi asing juga akumulasi 60M-an. Untuk lokalnya net sell, banyak broker-broker retail yang keluar, mungkin taking profit, jadi kayaknya ada potensi naik nguji resist dulu untuk besok. Ya bisa pantau 1120 ya, apakah berhasil break atau enggak. Tapi sehatnya koreksi dulu kayaknya ya, karena udah ngegas cukup tinggi. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham BRPT. Tadi sempat naik lumayan tinggi ya untuk BRPT, ternyata cuman ya lihat candlenya sih kurang meyakinkan untuk besok. Soalnya habis naik ke harga tertingginya hari ini 4510, itu turunnya juga cukup dalam. Trennya sih masih bullish, sebenarnya trennya masih bullish. Selama besok bisa bertahan aja di atas 4150 ya, masih bullish. Cuman kalau malah jebol ya hati-hati, bisa koreksi lebih dalam lagi. Dan ya kalau koreksinya juga kemungkinan ya nggak rendah ya, maksudnya nggak kecil. Maksudnya nggak sedikit, karena ya harga sekarang kan udah cukup tinggi dan volatilitasnya juga tinggi untuk BRPT ini. Kita lihat untuk transaksinya gimana untuk BRPT. Hari ini tanggal 13 net sell, ternyata aslinya taking profit cukup banyak di atas. Yang nampung kira-kira siapa? YU, XL, HP, XI. Dan ya banyak retail yang nampung ya, aslinya taking profit CC, AK, BK versi asing taking profit. Yang keluar, yang masuk ya ini bagian retail, jadi hati-hati buat teman-teman yang hari ini udah kadung entry, besok berdoa aja semoga BRPT ini nggak jebol di bawah 4120. Itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek Antam ya, udah lama nggak kita bahas. Harga emasnya masih di atas ya, jadi kemungkinan net income-nya masih aman untuk Antam. Dan untuk harga sih sebenarnya udah di harga sekarang walaupun naik cukup tinggi, itu ya masih wajar ya valuasinya. Kita lihat transaksinya hari ini gimana. Antam ada yang akumulasi KZ 103M ya, dan ya walaupun sebagian retail masuk sih teman, ada yang akumulasi. Bahkan untuk KZ ini hampir seluruh transaksinya buy ya. Ya mungkin untuk besok mudah-mudahan naik untuk Antam, untuk target price-nya di 3470. Mungkin nanti di pasar Amerika bisa pantau juga untuk harga emas ya, karena ya walaupun nggak secara langsung, secara tidak langsung untuk harga komoditas itu mempengaruhi harga saham. Jadi bisa dipantau untuk harga emasnya. Di harga sekarang sih ya masih cukup tinggi. Di pucuk ya. Ya harusnya sih masih aman untuk Antam. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya yang terakhir ini kita cek WIFI ya. WIFI hari ini turun, ditutup minus 2,80% setelah tadi naik tinggi. Naik ke 4120 ya. WIFI. Kira-kira target price-nya ke level berapa ini untuk WIFI kalau bullish terus?
kita cari. Sudah tinggi ya. Di sini sih. Di 4.500, tapi lihat candlenya hari ini, hati-hati kalau besok turun, jangan buru-buru entry, pantau 3690 ya. Ini support terdekat, jadi semoga aja kalau misal turun itu dijaga di area sini. 4.700, pantau aja level 4.700. Ini momentum yang bagus buat entry trading ya. Kita lihat untuk transaksinya WIFI. Hari ini tanggal 13. Waduh, ini yang keluar asing dan yang nampung lokal. Yang keluar untuk aslinya AK, BK, CC ya, cukup banyak, dan yang nampung CC, XL, YP, YU, PD, XT, OD, wah banyak broker retail. Hati-hati, kayaknya ada potensi merah, dulu nguji supportnya di 3.700. Oke, itu untuk saham WIFI, dan ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat untuk disclaimer. Terima kasih.